Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tasya Febi Windasari dengan NIM 1617051159 Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Nilai Tukar Rupiah terhadap Non-Performing Financing atau NPF pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018. Sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Tugede Diatmika selaku pembimbing 1, Ibu Nilu Gede Erdi Sulindawati selaku pembimbing 2, serta Ibu Igusti Ayu Purnamawati selaku penelaah yang telah membimbing saya selama ini. Jadi lanjut saja, saya ke materi. Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yakni bank umum dan bank syariah. Perbankan syariah adalah ajaran yang mengedepankan nilai-nilai agama dan etika dalam bermuamalah, yang memberikan keuntungan secara adil kepada kedua belah pihak yang bersangkutan, tidak memberatkan kepada salah satu pihak saja. Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah, karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank, membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Salah satunya risiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan non-performing financing. Penelitian ini dilakukan karena didasari oleh fluktuasi grafik NPF Bank Syariah pada tahun 2015 sampai 2018. Sehingga penelitian ini menarik dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi NPF dari Bank Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Selain itu, inkonsistensi dengan penelitian terdahulu juga menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian ini. Adapun rumusan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2018? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh sertifikat wadiah Bank Indonesia terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2018? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh nilai tukar rupiah terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2018? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui adanya pengaruh inflasi terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh sertifikat wadiah Bank Indonesia terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Dan yang ketiga, untuk mengetahui adanya pengaruh nilai tukar rupiah terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Performing financing atau yang disingkat menjadi NPF adalah pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur atau mudarib karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman. Yang kedua, bank syariah. Menurut Karnaen Purwaatmaja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, ada inflasi. Menurut Budiono, tahun 1999, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara menyeluruh dan terus-menerus. Yang keempat, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Menurut Sukirno tahun 2000, kurs valuta asing adalah nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh signifikan antara inflasi terhadap non-performing financing Bank Umum Syariah di Indonesia. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh signifikan antara surat wadiah Bank Indonesia terhadap non-performing financing Bank Umum Syariah di Indonesia. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh signifikan antara nilai tukar rupiah terhadap non-performing financing Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dalam penelitian ini dimulai dari penyusunan usulan penelitian hingga berakhirnya penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Pada rancangan sebuah penelitian akan dijelaskan mengenai langkah awal hingga akhir mengenai tata cara dilakukannya penelitian ini.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah statistik perbankan syariah Indonesia yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series, yaitu berupa data kuantitatif dari periode 2015 sampai 2018 yang diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling jenuh yang termasuk dalam teknik non-probability sampling. Data tersebut diperoleh dari data statistik perbankan syariah Indonesia dari periode 2015 sampai 2018. Sedangkan untuk variabel inflasi, sertifikat wadiah Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah diperoleh dari data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia dari Bank Indonesia dari periode 2015 sampai 2018. Selanjutnya, data diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, uji regresi linier berganda yang meliputi dari pengujian T dan koefisien determinasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada pengujian asumsi klasik, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, semua variabel normal, tidak ada multikolinearitas dan heteroskedastisitas, serta tidak terdapat masalah autokorelasi. Maka analisis regresi linear berganda untuk uji hipotesis penelitian tersebut dapat dilakukan. Selanjutnya, pada pengujian hipotesis, variabel 1 atau inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap non-performing financing. Ketika inflasi, harga-harga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sedangkan penghasilan debitur tersebut tidak mengalami peningkatan. Kemampuan debitur dalam membayar angsuran menjadi melemah, sebab sebagian besar atau bahkan seluruh penghasilannya sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai akibat dari harga-harga yang meningkat. Maka, peningkatan inflasi dapat meningkatkan risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah. Dalam hal ini diproksikan oleh rasio non-performing financing. Variabel kedua, sertifikat wadiah Bank Indonesia, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap non-performing financing. Turunnya sertifikat wadiah Bank Indonesia akan berakibat pada meningkatnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah, sebab dana yang tidak disimpan dalam sertifikat wadiah Bank Indonesia akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif, sehingga akan berdampak kepada resiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh bank syariah itu sendiri. Variabel ketiga, nilai tukar rupiah, berpengaruh positif terhadap dividend payout ratio. Fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama ketika menjadi depresiasi, akan meningkatkan pembiayaan impor yang kemudian meningkatkan biaya produksi. Adanya pelemahan nilai mata uang rupiah ini dapat berpengaruh pula pada penurunan pendapatan. Ketika depresiasi mata uang Indonesian rupiah atau US dollar terjadi, maka muncul kemungkinan nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan bank syariah. Selanjutnya, simpulan dan saran. Simpulan, dari ketiga variabel, inflasi, sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan nilai tukar rupiah, hanya sertifikat wadiah Bank Indonesia yang tidak berpengaruh terhadap non-performing financing, sedangkan variabel inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap non-performing financing. Non-performing financing dipengaruhi oleh inflasi, sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan nilai tukar rupiah sebesar 0,414. Hal ini berarti non-performing financing dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas tersebut hanya sebesar 41,4% dan sisanya sebesar 58,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, bagi bank syariah, diharapkan untuk lebih meningkatkan kembali sistem pengendalian risiko yang dimiliki guna menghadapi tingkat inflasi yang tidak menentu dan untuk lebih proporsional dalam pengalihan dana antara sertifikat wadiah Bank Indonesia dan pembiayaan. Selain itu juga disarankan untuk melakukan langkah konkret jika terjadi nilai tukar yang menurun drastis dan berpengaruh terhadap kemampuan kreditur dalam melakukan pembayaran seperti restrukturisasi. Pihak perbankan syariah juga harus tetap giat berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam menjaga kestabilan tingkat non-performing financing dan selalu teliti dalam menilai proposal pengajuan pembiayaan oleh nasabah agar dapat menentukan kebijakan
atas jenis pembiayaan yang tepat guna menjaga kinerja keuangan perbankan syariah tetap dalam keadaan stabil. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya nantinya disarankan di mana untuk dapat menggunakan variabel yang lebih banyak dan juga lebih variatif dalam pemilihan variabel independen lainnya di luar variabel inflasi, sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan nilai tukar rupiah. Variabel lain tersebut seperti capital adequacy ratio, financing to deposit ratio, suku bunga acuan, dan masih banyak lagi variabel yang lain. Saran lainnya adalah agar mampu memilih objek penelitian yang lebih beragam dengan karakteristik yang berbeda. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.